Bayangkan sebuah skenario yang langsung mengubah peta kekuatan darat Asia Tenggara. Tanpa banyak seremoni, tanpa pengumuman besar, Indonesia tiba-tiba disebut sebagai calon pembeli 100 unit tank tempur utama Altay buatan Turki. Nilainya sekitar 16,5 triliun rupiah. Angka yang bukan hanya besar, tetapi juga syarat makna strategis. Jika ini benar-benar terwujud, maka ini bukan sekadar transaksi alutsista, melainkan lompatan besar dalam sejarah modernisasi TNI Angkatan Darat. Informasi ini mencuat dari laporan ekspor pertahanan Turki yang menyebutkan rencana penjualan hingga 1.000 unit Altay ke berbagai negara, dan Indonesia masuk dalam daftar dengan porsi 100 unit. Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan dan statusnya masih sebatas negosiasi, dampaknya sudah mulai terasa di level regional. Banyak analis melihat ini sebagai sinyal bahwa Indonesia sedang serius memperkuat kekuatan daratnya, bukan hanya laut dan udara. Altay sendiri bukan tank biasa. Dengan bobot sekitar 65 ton, tank ini dipersenjatai meriam utama 120 mm smoothbore dan ditenagai mesin 1.500 horsepower yang mampu melaju hingga 70 km per jam. Dioperasikan oleh 4 kru, Altay mengusung armor modular modern dan sistem proteksi aktif yang dirancang untuk menghadapi ancaman medan perang masa kini. Sistem kontrol tembak digital, sensor canggih, serta komunikasi militer terintegrasi membuatnya setara, bahkan dalam beberapa aspek lebih modern, dibandingkan Leopard 2 yang saat ini digunakan Indonesia. Keunggulan lain yang sering luput dibahas adalah fleksibilitas desainnya. Altay dikembangkan untuk beroperasi di berbagai kondisi ekstrim, mulai dari gurun kering hingga lingkungan lembab dan hutan tropis. Ini menjadikannya sangat relevan dengan karakter geografis Indonesia yang luas dan beragam. Jika 100 unit benar-benar masuk jajaran TNI AD, maka posisi Indonesia di kawasan akan langsung naik kelas. Di Asia Tenggara, Singapura mengandalkan Leopard 2-4 dan 2SG, Malaysia masih bertumpu pada PT-91 dari Polandia, sementara Vietnam lebih fokus pada artileri dan rudal. Kehadiran Altay berpotensi mengubah keseimbangan ini dan menciptakan efek deterrence nyata, baik di wilayah perbatasan darat maupun kawasan strategis seperti Laut Natuna. Lebih jauh lagi, langkah ini mencerminkan kedekatan strategis Indonesia dan Turki. Di tengah agresivitas Turki mengekspor alutsista, mulai dari drone hingga kapal perang, bergabungnya Indonesia sebagai pengguna Altay menempatkan Jakarta dalam lingkaran negara-negara yang mempercayai teknologi militer Turki. Dampak geopolitiknya jelas, potensi perlombaan alutsista di ASEAN meningkat, sementara bagi Indonesia sendiri, ini berarti diversifikasi sumber persenjataan, peluang transfer teknologi, dan satu pesan kuat, kekuatan darat kini menjadi prioritas serius.